dengar kakek ini mempunyai kemampuan untuk mengobati begitu, dan selalu dan mendapatkan ilmunya itu hasil bertapa. Nah itu betul kek? Betul. Betul. Dapat apa tuh kek? Benda pusaka kah atau apa? Pusaka itu batu, batu kocelak gitu. Batu kocelak. Ini jamunya itu apa kek? ya godongan cenggodoknya. Welcome to Mr. Nazari YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Teman-teman, di video kali ini saya akan bersilaturahmi dengan seorang kakek berusia 80 tahun. Dan spesialnya kakek usia 80 tahun ini terlihat gagah perkasa, sehat, dan selalu beraktivitas sehari-hari. Dan selain itu juga beliau bisa mengobati orang yang sedang sakit, khususnya sakit non medis, bahkan sakit medis juga beliau mampu karena mempunyai jamu-jamunya. Nah, dari cerita masyarakat ya, kakek ini mempunyai kemampuan mengobati hasil bertapa bertahun-tahun di berbagai titik makam keramat, dan selama bertapa beliau itu selalu mendapatkan benda pusaka yang bisa mempunyai kemampuan untuk mengobati berbagai penyakit. Nah, penasaran bagaimana beliau mengobatinya dan penyakit apa saja yang beliau bisa obati? Dan saya dengar teman-teman beliau bisa mengobati barang laki-laki yang sudah mulai letoy teman-teman gitu ya, sudah mulai lemah gitu, tidak ada tegangan listriknya. Nah, dan sebelum kita bertemu dengan kakek tersebut, di sini saya membawa dua jenis jamu yang saya dapatkan dari berbagai narasumber. Yang pertama ini ada minyak oles ajaib teman-teman. Nah, minyak oles ajaib ini mempunyai khasiat supaya menambah lama hubungan, menambah keras si utun yang mulai loyo, dan bisa untuk menambah ukuran bisa semakin jumbo dan panjang gitu ya. Jadi tidak hanya dikelikitik doang gitu ya, tetapi bisa membawa kenikmatan terhadap pasangan Anda. Selain itu, minyak oles ajaib ini bisa untuk meningkatkan kepercayaan diri, bisa untuk program hamil, dan bisa juga supaya orgasme atau tembakannya itu sangat luar biasa nikmat, luar biasa ya. Dan pembelinya pun banyak banget, lebih dari 4.000 pengguna yang sudah menggunakan minyak oles ajaib ini. Dan untuk tata caranya juga teman-teman ada di slip ini yang berwarna biru ya. Ini bisa untuk menambah ukuran dan bisa untuk supaya tahan lama. Dan ini semuanya herbal ya, tidak ada efek samping, tidak ada zat kimia berbahaya, dan sudah digunakan oleh banyak orang dan aman. Nah, selain itu juga teman-teman kalau misalkan tertarik dengan yang diminum, teman-teman juga bisa mengonsumsi jamu ginseng. Nah, jamu ginseng ini saya dapatkan di narasumber yang ternyata menurut istrinya itu kalau misalnya setiap bertempur di atas kasur itu permainannya lama banget gitu ya. Wah, cocok banget nih buat teman-teman yang ingin menambah durasi supaya durasinya semakin lama. Ini kalau kata orang Malaysia bilang 40 menit mampet gak keluar-keluar tapi terus nikmat, tidak ada bal, tidak ada kebas-kebas. Dan ini tanpa ada zat kimia berbahaya, bentuknya juga akar-akar bahan-bahan kering, bisa dilihat aman dikonsumsi. Nah, dimana caranya supaya mendapatkan kedua ramuan ini teman-teman? Bisa belanja di online shop ya, ada Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Nama tokonya Mr. Nazar Shop. Tinggal ditulis lagi aja nanti di pencarian minyak oles ajaib dan jamu ginseng. Nah, teman-teman selain di sana juga ada, kalau misalkan teman-teman suka nonton TikTok, di TikTok juga ada nama akunnya Herbal Pria Perkasa atau Nenden Sri Fujia. Nah, untuk kontaknya teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Oke, kalau begitu kita lanjut aja ke kakek perkasa yang mempunyai kemampuan untuk mengobati. Let's go. Oke teman-teman, kebetulan saya sudah bersama dengan kakeknya. Assalamualaikum kakek. Waalaikumsalam. Kakek. Nah, ini seorang kakek ya, pertapa sakti yang usianya sudah 80 tahun dan bisa mengobati penyakit medis dan non medis begitu ya kakek. Ya. Nah kakek, kalau supaya lebih enak nih kita ngobrolnya di mana aja ya? Di rumah. Buran gitu. Oh, ayo. Nah teman-teman kalau ayo kakek.
Nah, ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin ketemu langsung dengan kakeknya, bisa melihat jalan ini dan rumah ini begitu. Cuman kebetulan kan supaya view-nya lebih indah, alam gitu, kita ambil take videonya di pinggir sawah begitu. Karena luar biasa di Majalengka ini, pemandangannya indah-indah ya. Karena di daerah pegunungan ya teman-teman. Di sini kebanyakan bertani, teman-teman bisa lihat ini. Ini tapi kayaknya beras ketan ya, Bu. Beras ketan bukan ini, Bu? Oh, bukan beras biasa ya, buat nasi gitu ya. Nah, ini lokasinya di sini, teman-teman. Agak menanjak ya. Dan karena ini berada di akar atau di bukit. Di mana? Di bumi, mangga. Nah, rumahnya di sini nih, teman-teman. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Alhamdulillah. Ini sudah nyampe ya, teman-teman. Kita mungkin duduk aja lesehan gitu, lebih nyaman seperti di kampung halaman. Alhamdulillah nih teman-teman, sekarang saya bersama istri sudah berada di rumahnya kakek Pertapa Sakti nih. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita kenalan dulu sama kakeknya. Punten kakek, kumaha damang ayeuna? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya banyak teman-teman. Nanti ngobrolnya diusahakan pakai bahasa Indonesia kakek, tapi kalau susah nanti saya bantu gitu. Ya. Boleh dikenalkan namanya siapa kek? Atmaja. Kakek Atmaja. Sekarang usianya berapa tahun kek yang betul tuh? Sudah 80. 80 tahun. Dan meskipun 80 tahun ya teman-teman, saya lihat kakek ini luar biasa, masih beraktivitas seperti anak-anak muda begitu ya. Masih perkasa, gagah gitu. Bahkan banyak yang datang ke sini minta dipijit sama kakek gitu ya. Itu membuktikan bahwa tenaganya luar biasa. Nah kakek, ini kan saya dengar kakek ini mempunyai kemampuan untuk mengobati begitu, dan selalu dan mendapatkan ilmunya itu hasil bertapa. Nah itu betul kek? Betul. Itu kalau bertapanya bisa diceritakan nggak bagaimana begitu, terus di mana saja begitu kek? Silakan kawitnya. Iya. Kepungkur teh habisnya gaduhan keluarga. Punya keluarga ya. Tidak mang. Oh tidak sakit gitu ya. Ya. Terhadap teh manggil untuk ngelanongan. Ya manggil orang ya mantri gitu ya. Bukan mantri. Tenaga kesehatan gitu ya. Jadi untuk nyampe lah gitu. Iya. Itu dongkap. Oh nggak datang. Nah, kita sakit hati. Sakit hati. Nah, abdi lamun biasa. Abdi mah mumpang. Waduh, kalau misalkan bisa, saya tidak akan ini ya menutup diri begitu ya. Abdi mah siang mangkat, wengi mangkat, taya hujan oke mangkat abdi mah. Pame aya nu neang. Itu. Kalau mau siang ataupun malam, kalau misalkan kalau kakek sudah bisa mengobati, saya akan siap gitu mengobati ya kek. Itu waktu dulu memang sakitnya sakit apa sih kek? Sakitnya sakit perut. Oh, sakit perut. Dan akhirnya kakek termotivasi untuk bertapa begitu ya, bersemedi. Nah, itu di mana tapanya, kek? Dari Eyang itu oleh tunggu. Namanya Eyang siapa, kek? Mbah Dalem Arya Saringsingan. Eyang Mbah Dalem Saringsingan. Mbah Dalem Arya Saringsingan. Arya Saringsingan. Berarti ada makam keramat barangkali di atas ya? Keramat. Makam keramat. Di sana kakek berapa hari bertapanya, kek? 4 hari. 4 hari. 4 wengi. Di sana kakek dapat apa tuh selama bertapa di sana? Kalau di dia nya misalnya dituduhkan deui. Oh, dapat petunjuk ya, begitu. Petunjuk lagi. Bagaimana? Tapi kata laga ya antur sekarang iya. Oh, berarti sosok gaib yang mengantar kakek ke Talaga. Talaga. Mangkat ke Talaga.
Ya dapat talaga hasil. Gitu. Oh, dapat apa tuh kayak benda pusaka kah atau apa? Pusaka abdi itu batu. Batu. Di Talaga itu makam keramat juga kayak. Keramat. Mayang Talaga Manggung, Ibu Ito, nuju teh, namina. Oh. Keramatna. Iya. Terus di makam Cicanir, Madalem Caka Dening Ratu Yulo. Waliullah. Di sana berapa hari kayak bertapanya? Di Cicanir abdi 3 hari. Bertapa 3 hari. 3 hari. Alhamdulillah. Terakhir teh kadi itu ada jarah deui ka ieu ka Syekh Muhyiddin Maulana. Di mana itu kayak? Pamijahan. Di Pamijahan, Tasik ya? Tasik. Wah. Kadi itu. Dapat lagi benda pusaka ya kayak? Dapat pusaka lagi abdi dari kayak dari Sumedang. Dari Sumedang. Ya. Dapat 1. Berarti ada lagi kayak? Ada. Di mana tuh kayak? Sudah itu habis ke Indramayu. Wah, ke Indramayu juga Indramayu, ya. 2 wengi. 2 malam bertapa dapat lagi. Kalau waktu itu saya enggak dapat itu. Berarti kakek dapat benda pusaka di Cicanir ya Cicanir, 1, Pamijahan. Oh ya di Talaga, Pamijahan, di Sumedang. Oh, itu semuanya dalam bentuk apa kayak benda pusakanya? Keris kah atau batu? Batu semuanya. Iya. Batu kocelak gitu. Batu kocelak. Ini. Oh nggak apa-apa kayak nanti aja. Nah biar penasaran nih. Tapi nama-namanya tadi ada batu kocelak ya. Ya. Terus batu apa lagi kayak ada nama-namanya nggak kayak itu? Kalau itu ada batu gelap ya. Oh batu petir gitu. Kalau waktu dulu sempat ramai itu ada penario dari Yogyakarta kayak itu batu petir katanya juga sama. Batu koclak, batu petir. Nah kalau koclak teman-teman kalau digini-gini emang nampaknya batu dipegang batu tapi kalau digini-gini ada koclak gitu ya. Ada suaranya jadi ada batu di dalam batu. Luar biasa. Dan ada lagi kayak ada 4 ya itu. 4. Dan itu fungsinya semuanya untuk mengobati barangkali gitu ya. Penyawat gitu. Penyawat. Dan kakek nih, kan kakek bisa mengobati. Nah, kalau langsung aja ke penyakitnya kayak kalau misalkan nih ada seseorang yang tidak bisa memberikan nafkah batin kepada istrinya atau si barangnya itu loyo, letoy. Berarti kan bisa menjadi penyakit dalam kehidupan berumah tangga ya kek. Nantinya lama-kelamaan cerai atau nantinya salah satunya selingkuh gitu mencari pasangan lain. Nah itu kan perlu diobati. Nah kira-kira kek karena di sini banyak yang tertarik dengan jamu. Nah kira-kira tidak apa-apa nih. Nah kira-kira ada gak jamunya? Kebanyakan nih kita yang ingin menyentuh dulu teman-teman yang kena sakit medis gitu ya. Jadi bukan karena ada gangguan. Nah kira-kira jamunya itu apa kek? Ya godokan cenggudunya. Nah godok cenggudu, sekarang koneng hitam, koneng gede ya. Letoy. Terus jahe. Terus jahe. Jahe. Terus daun kelornya. Daun kelor. Musik itu. Godok nanti dilewat. Nanti diminumkan gitu ya. Berarti ada jamu tadi disebutin ada mengkudu, kemudian ada daun kelor. Ada jahe, koneng hitam, kunyit hitam ya. Direbus, nah nanti diminum. Kalau itu leto ya kek, tanpa ada gangguan guna-guna seperti itu bukan ya kek? Bukan. Nah itu biasanya sih yang menyerang yang sudah usia 40 tahun ke atas teman-teman gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan anak muda juga bisa terserang, apalagi pengantin baru tapi udah kira-kira berapa tahun gitu. Tinggal minum itu aja, otomatis si burungnya itu yang tadinya tidur bisa bangun lagi ya kek. Insya Allah gitu, wah luar biasa. Nah itu diminumnya kapan sih kek itu?
Kena kalau minumnya cobalah 3 hari lah. 3 hari diminum setiap hari 3 kali. Ya. Nah, minumnya itu pagi, siang atau malam kayak? Pagi. Pagi. Ya. Sesudah atau sebelum makan kayak itu? Sesudah. Sesudah ya. Jangan belum makan. Nah, itu coba diminum setiap hari selama 3 hari sesudah makan pagi hari, teman-teman. Nah, itu kira-kira ada efek sampingnya nggak kayak? Dalam artian kalau misalkan minum nanti ada menguras dulu dalam tubuh atau apa gata-gata, aman ya? Aman. Aman. Apa-apa. Nanti dilihat dulu hari ketiga gitu, bagaimana hasilnya gitu ya. Nah itu ada takarannya nggak kayak itu? Takarannya dalam artian Setengah gelas ya. Oh airnya ya? Airnya diminum setengah gelas. Setengah gelas. Kalau air pada saat direbusnya berapa banyak? Enggak. Berapa gelas? Kira-kira aja. Dikira-kira aja. Ya. Bisa untuk sekali rebus untuk 3 kali nggak kayak? Misalkan sekali ngerebus ini untuk hari boleh pertama. Banyakan, gitu. Oh boleh banyak. Ya. Cuman setiap minum setengah gelas aja. Itu. Setengah gelas aja. Wah luar biasa nih teman-teman, patut dicoba ya. Jadi mudah-mudahan dengan ramuan kakek ini bisa mengobati teman-teman yang sakit. Nah kakek, tadi kan menurut kabar kan ada pengobatan non medis, dalam artian seseorang sakit itu karena ada yang ngirim gitu ya. Ya. Kakek juga pastinya bisa mengobati ya yang seperti itu ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Lewat tadi perantara batu seperti itu. Ya. Insya Allah. Nah ternyata bisa teman-teman. Nah kalau penasaran tonton aja video selanjutnya, kita akan membahas tentang pengobatan sakit yang dikarenakan oleh non medis atau guna-guna. Nah, kakek terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan kakek selalu sehat. Amin. Nanti kalau misalkan ada kesempatan kita bisa datang lagi ke sini untuk membahas tentang cara pembuatan jamu kakek ini. Gitu ya. Oke, terima kasih kakek. Amin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok nenenin. Anu itu jamunya biar jamu loyonya itu kieu wae Itu ya, mereka baca web.